diawali dengan memperlihatkan sebuah kasino yang di situ ada seorang pemain secara terus-menerus menang tanpa kalah sedikit pun, di mana sang manajer kasino pun memperbesar kamera pengawasnya untuk memastikan siapa itu. Dan setelah melihat cincin yang terus dimainkannya, sang manajer pun akhirnya sudah bisa memastikan bahwa pria itu adalah seorang pemain yang tidak akan pernah kalah dalam permainan apapun. Tidak memiliki foto identitas yang jelas tapi namanya sangat terkenal dan disegani oleh para pemain dunia perjudian, dialah sang dewa judi Ko Jun. Saat ini Ko Jun tengah ditantang oleh seorang pemain dari Jepang yang ingin menguji seberapa hebat kemampuannya, di mana permainan pertama adalah Mahjong yang pada intinya Ko Jun bisa dengan sangat lihai memenangkan permainan pertama tersebut. Permainan kedua adalah permainan dadu, di mana si pria Jepang ini bertukar posisi dengan anak buahnya yang memang seorang pemain dadu profesional, yang jika dilihat dari tato dan gerakan tangannya jelas dia bukanlah pemain dadu yang ecek-ecek. Saat disitulah kita akan melihat betapa tajamnya insting seorang god of gambler, di mana julukannya disandangkan padanya jelas bukan sekedar isapan jempol belaka, karena telinganya jelas lebih peka dari orang normal yang membuat Ko Jun sudah bisa menebak hasil dari kocokan wanita tersebut. Giliran Ko Jun yang bermain, dia pun meminta kocokannya diganti dengan yang lebih berat dan lebih keras, yang mana kocokan seorang pria sejati jelas lebih cepat dan lihai dari kocokan seorang wanita, sampai-sampai membuat dadu hancur yang menghasilkan kemenangan telak bagi Ko Jun. Tantangan tersebut ternyata bukan tanpa alasan, di mana pria Jepang ini faktanya ada maksud tersembunyi, yakni meminta bantuan kepada Ko Jun untuk mengalahkan seorang gambler asal Singapura yang telah membuat ayah si pria Jepang ini bangkrut dan tewas karena bunuh diri. Karena Ko Jun adalah tipikal orang yang tidak tegaan, apalagi si pria ini sempat akan bunuh diri juga, akhirnya Ko Jun mau membantunya dan sebagai hadiah si pria Jepang pun memberikan bodyguard terbaiknya, yakni seorang pria fitnah bernama Lu Wung. Kita panggil saja Dragon, ini orangnya. Di mana Dragon yang memiliki basic di militer pun ditugaskan untuk menjaga dan melindungi Ko Jun sampai tiba waktunya pertandingan. Sementara itu, kita akan dibawa ke tempat lain yang lebih tepatnya sebuah tempat judi kecil-kecilan yang di situ ada seorang gambler amatir bernama Michael Chan, di mana Michael sering sekali kalah dan sudah tahu kalah tetap saja selalu datang ke situ. Sore harinya, Michael pun terlihat sedang bersama pacarnya yang bernama Jen, ini gadisnya, di mana saat mereka sedang berjalan di jalan kecil, muncullah seorang pria India yang membawa 2 ekor anjing galak yang membuat Jen ketakutan dan sudah tahu salah tetapi enggan untuk meminta maaf. Alhasil, Michael bersama sahabatnya pun berencana untuk mengerjai si pria India ini dengan membuat sebuah jebakan supaya dia terjatuh dan terguling, di mana pagarnya sengaja ditaruh kaleng agar saat dia jatuh mereka bisa mengetahuinya. Kembali ke Ko Jun yang sedang melihat anak didiknya bermain bersama beberapa gambler profesional, yang salah satunya adalah pria kaya bernama Nam, ini bedesnya, di mana saat anak didiknya terus mengalami kekalahan, Ko Jun pun memutuskan untuk turun tangan yang membuat para gambler ini sedikit agak ketar-ketir. Sebagai seorang god of gambler, Ko Jun nyatanya tidak selalu serius dalam permainannya. Bahkan ketika kartunya jelek pun, Ko Jun dengan santainya menggos para gambler ini dengan menaikkan taruhannya yang secara mengejutkan, membuat para gambler ini mundur tanpa tahu bahwa kartu Ko Jun benar-benar sangat jelek. Permainan pun terus berlanjut sampai tersisa Ko Jun dan Nam, di mana Nam yang gengsian dan tidak mau kalah pun nekat menaikkan jumlah taruhannya melebihi yang ada di meja, yang pada akhirnya membuat Nam harus menyesal karena mengalami kekalahan dan kerugian dalam jumlah yang cukup besar.
Kocun yang sudah paham watak Nam pun sadar betul jika Nam pasti tidak akan ikhlas dengan kekalahannya. Sehingga Kocun sengaja memerintahkan sopirnya untuk pulang duluan sedangkan dirinya akan pulang naik kereta api. Dan benar saja, Nam pun menugaskan anak buahnya untuk mencegat mobil Kocun. Yang ketika berhasil dicegat, si sopir pun terpaksa buka suara bahwa Kocun telah naik kereta api. Saat itulah kita akan melihat kemampuan si Dragon di mana dia mampu menghajar beberapa anak buah Nam dengan cukup mudah, yang menandakan bahwa Dragon bukanlah orang yang sembarangan. Khawatir dengan anak buah Nam yang lain, Kocun pun menugaskan Dragon untuk mengurusi sisanya, sedangkan dirinya memutuskan untuk turun di sebuah tempat terpencil di pinggiran kota yang ternyata itu adalah jalanan kecil yang sering dilewati Michael, yang secara kebetulan ada si pria India bersama dua anjing galaknya. Entah anugerah apa yang dimiliki Kocun sampai-sampai bisa membuat dua anjing galak ini ketakutan. Namun, ketika Kocun akan melanjutkan perjalanan, dia pun tak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh Michael sehingga membuatnya terguling dan kepalanya terbentur batu. Karena rasa ingin tanggung jawabnya, Michael pun terpaksa membawa Kocun ke rumah kumuhnya, di mana saat mereka memeriksa dompetnya di sana tidak ada KTP atau nomor kerabat yang bisa dihubungi, sehingga Michael dan kawan-kawan terpaksa harus mengurusinya sampai Kocun benar-benar pulih kembali. Tak disangka, insiden tersebut ternyata membuat Kocun mengalami amnesia dan juga memiliki kepribadian seperti seorang anak kecil, di mana kondisi tersebut justru dimanfaatkan oleh Michael dengan mengajak Kocun ke tempat judi yang walaupun Jen sudah melarangnya, Michael tetap membawanya karena Kocun masih memiliki uang simpanan terakhir yang dibawanya. Pada si bos pemilik tempat ini, Michael mengaku bahwa dia membawa sepupunya dari luar negeri yang cukup kaya raya. Sehingga tanpa ragu si bos pun bersedia menerima tantangan Michael untuk bermain kartu dengan Kocun. Salah satu yang menarik dan tidak hilang dari Kocun adalah dia hobi memakan coklat, yang lebih tepatnya coklat yang dibungkus dengan plastik keemasan, yang walaupun sekarang dia sedang hilang ingatan, Kocun tetap hobi memakan coklat favoritnya. Saat bermain, Michael dan si sahabat pun terus mengapitnya demi memberitahu supaya Kocun bermain hati-hati dan jangan asal menaikkan jumlah taruhan. Di mana si bos yang melihatnya pun lama-lama menjadi kesal dan menyuruh mereka berdua untuk diam saja dan biarkan Kocun yang bermain sendiri. Dan hebatnya adalah, meskipun Kocun sedang hilang ingatan, kemampuan insting dan tingkat kepekaannya sebagai seorang dewa judi ternyata tidak ikut hilang, di mana pada momen ini wajah Kocun terlihat sangat serius seperti sedang benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya, yang pada akhirnya membuat Michael dan kawan-kawan untung besar dari permainan tersebut. Kemenangan itu pun membuat Michael dan kawan-kawan menjadi penasaran tentang siapa sebenarnya si Kocun ini. Dalam uji coba ini, Kocun terbukti mampu merubah kartu yang ada di tangannya. Entah bagaimana caranya, tetapi ketika Michael sengaja menyembunyikan dua kartu, yakni 3 sekop dan 3 diamond, secara mengejutkan 3 diamond tiba-tiba pindah ke tangan Kocun yang saat bersamaan merubah kartu yang ada pada tangan temannya menjadi King Diamond. Dari situ, Michael dan kawan-kawan pun terus memanfaatkan Kocun dengan bermain judi di tempat yang berbeda. Hingga akhirnya mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat banyak dan mampu membeli sebuah mobil untuk pertama kalinya.
Karena mereka terlalu berfoya-foya, uang hasil kemenangan pun langsung ludes dalam sekejap. Sehingga Michael memutuskan untuk meminjam uang kepada seorang rentenir yang berteman baik dengan Stephen Chow. Beliau bernama Paman Sing. Ini pedesnya. Tak ingin membuang waktu, Michael pun langsung mengajak Ko Chun ke sebuah tempat judi di mana Ko Chun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya pun nampak ogah-ogahan untuk bermain, sehingga Michael meminta sahabatnya untuk membeli beberapa coklat yang diinginkan oleh Ko Chun. Saat keluar dari toilet, Michael pun sangat dibuat terkejut saat mengetahui Ko Chun telah menghabiskan seluruh uang taruhannya, yang dimana hal itu adalah untuk kekesalan Ko Chun yang tidak bisa mendapatkan coklat favoritnya. Alhasil, Michael yang kesal pun meninggalkan Ko Chun di pinggir jalan, di mana saat Michael akan pulang dia pun tak tega jika harus meninggalkan Ko Chun sendirian, sehingga dia memutuskan untuk kembali dan mengajak Ko Chun untuk pulang bersamanya. Karena takut ditagih oleh Paman Sing, Michael pun membawa Ko Chun pindah ke sebuah rumah bordil milik salah satu temannya, di mana Paman Sing yang mengetahui tentang hal tersebut dan mengirim anak buahnya untuk menangkap mereka berdua. Terjadi kejar-kejaran di samping gedung yang sedang dibangun, di mana Michael yang pecicilan pun petakilan di antara bambu, meski akhirnya dia berhasil tertangkap juga. Esoknya, Jen pun datang ke tempat Paman Sing untuk meminta Michael dilepaskan, di mana Jen mengatakan bahwa dia sudah membawa seorang yang akan menjadi jaminan untuk Michael, yaitu sang God of Gambler Ko Chun. Paman Sing pun meminta Ko Chun untuk menunjukkan kemampuannya, yang pada awalnya Ko Chun mengalami kesulitan hanya untuk memainkan setumpuk kartu. Tapi ketika coklat favoritnya sudah masuk ke mulut, jangankan memainkan kartu, memainkan sebuah pisau saja dia bisa sangat lihai, sampai-sampai membuat Paman Sing ketakutan. Setelah Michael berhasil dilepaskan, kita akan dibawa ke rumah Ko Chun, di mana di situ ada seorang wanita cantik bernama Markona yang merupakan kekasih dari Ko Chun. Dan tak lama muncullah ajudan atau orang kepercayaan Ko Chun bernama Yi, kita panggil saja Sipur. Ini pedesnya. Ternyata selama ini Sipur merupakan duri dalam daging, oleh karena dia memiliki rasa iri terhadap kesuksesan yang dimiliki oleh Ko Chun. Sehingga dengan tidak adanya Ko Chun saat ini, membuat Sipur mulai memiliki niat jahat, yakni ingin menguasai semua harta Ko Chun, dan juga memiliki kekasihnya yakni Markona. Saat itulah Sipur berusaha untuk menggedel si Markona, namun karena Markona masih punya harga diri dan tidak ingin memberikan kesuciannya secara gratis dan cuma-cuma, Markona pun memilih untuk loncat dari kamar dan membuat dia tewas saat itu juga. Dan sialnya adalah alat perekam suara milik Markona pun berhasil diketahui oleh Sipur, yang kasetnya langsung dibakar, sehingga satu-satunya barang bukti yang akan mengungkap kejahatannya pun sekarang sudah tidak ada, yang alhasil membuat Markona harus maut secara sia-sia. Dan betapa edannya Sipur ketika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan si Nam, di mana Sipur meminta Nam untuk mengerahkan sumber daya dan pasukannya untuk mencari dan membunuh si Ko Chun, sehingga hartanya akan dibagi 50-50 antara Nam dan Sipur. Kembali ke Michael dan Ko Chun yang didatangi oleh Dragon, yang awalnya mereka anggap jika Dragon adalah orang yang jahat yang ingin membunuh Ko Chun. Tetapi ketika muncul para penjahat utusan Sinam, disitulah Dragon membuktikan bahwa dirinya adalah seorang bodyguard yang setia terhadap bosnya. Baku tembak dan kejar-kejaran pun terjadi yang membuat mereka semua berpencar, di mana Ko Chun yang ketakutan mendengar suara berisik tembakan pun memilih untuk bersembunyi dan menjauhkan diri dari konflik, yang justru malah mempertemukan dia dengan Sipur yang sadar jika Ko Chun sudah hilang ingatan, sehingga Sipur memutuskan untuk membunuhnya saat itu juga. Tapi tiba-tiba
Ya, Michael berhasil membuat Sipur tak sadarkan diri. Ketika Kocun lari ke arah lain, di situ ada Dragon yang sedang kesulitan bahkan nyaris tewas jika saja tidak ada yang menolongnya. Di mana saat Dragon meneriaki Kocun untuk mengambil sebuah pistol, disitulah sedikit ingatan Dewa Judi pun muncul dan setelah membantai habis semua penjahat, Kocun yang kembali ke anak kecil pun seketika terkejut dan segera lari dari sana. Di mana dia tak sengaja terpleset yang membuat kepalanya terbentur, dilanjutkan dengan ditabrak mobil yang membuat kepalanya kejedot kaca hingga akhirnya dia tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Akibat insiden tersebut, Kocun akhirnya bisa mengingat kembali siapa dirinya yang sebenarnya. Di mana saat siuman di situ sudah ada Sipur yang mengatakan bahwa selama Kocun menghilang, Markonah mengalami depresi berat yang membuat dia akhirnya nekat bunuh diri dengan loncat dari kamar atas. Yang padahal kita semua tahu bahwa pedesnya Sipur ini yang telah hapus-hapus dan telah menjadi seorang pengkhianat yang tidak tahu diuntung. Saat itulah muncul Michael yang langsung menyerang Sipur, namun karena Kocun tidak ingat dengan apa yang terjadi kemarin, bahkan si Michael justru dibawa para petugas dan dianggap sebagai orang yang halu. Setelah pulih, Kocun pun pulang ke rumahnya dengan perasaan yang sedih yang biasanya selalu ada Markonah yang menemani, kini gedangnya pun harus sendirian dan kedinginan tanpa ada kehangatan yang selalu diberikan oleh Markonah sebelumnya. Sipur sendiri sedang bersama Nam untuk menjalankan rencana baru mereka. Anda ingat dengan si pria Jepang yang meminta Kocun untuk bertarung dengan seorang gambler dari Singapura? Ya, ternyata Nam mengenal dekat gambler tersebut. Beliau bernama Chan Kamsing. Kita panggil saja Kamsing. Duel Kocun dan Kamsing ternyata sudah tersebar kemana-mana, di mana para judi maniak melakukan taruhan pada pertarungan akbar tersebut yang pastinya akan menghasilkan lebih banyak cuan. Nah, barulah setelah Kamsing berhasil menang dalam duel itu, Nam akan membunuhnya sehingga keuntungan mereka akan jadi double. Taruhan menang harta Kocun pun juga akan dikuasai. Dan untuk memastikan kemenangan Mbah Kamsing, Sipur sudah memesan sebuah kacamata khusus berikut dengan kartunya, di mana kacamata tersebut memiliki teknologi yang bisa membuat pemakainya melihat tembus pandang sehingga dewa judi sekalipun tidak akan memiliki peluang untuk bisa memenangkan pertandingan nanti. Pertandingannya sendiri akan diadakan di sebuah kapal pesiar, di mana Michael yang khawatir dengan keselamatan Kocun pun nekat menyamar menjadi pramusaji dan mencoba kembali menjelaskan bahwa Sipur orang kepercayaannya telah berkhianat dan berniat jahat kepadanya. Dan apabila Michael benar-benar serius dengan semua perkataannya, Kocun akan mengobrol dengannya setelah pertandingan selesai. Dan sementara itu, Michael diizinkan untuk ikut masuk dan diminta untuk diam dan menunggu sampai pertandingan beres. Dan inilah final battle sang God of Gambler. Permainan pun dimulai dengan masing-masing dari kedua belah pihak yang memeriksa kartunya, yang tentu saja Sipur sang pengkhianatlah yang akan memeriksa kartu-kartu tersebut, yang sudah jelas itu merupakan kartu khusus yang telah disetting sebelumnya. Tidak melibatkan deposit 1-2 perak, permainan ini akan melibatkan uang puluhan juta tapi bukan rupiah, melainkan dalam bentuk mata uang dolar yang Kocun sendiri dimodali oleh si pria Jepang yang memang memiliki dendam pribadi kepada si Mbah Kamsing yang jahat tersebut. Babak pertama pun dimulai dengan taruhan $20.000, di mana Kamsing yang bisa melihat setiap kartu pun jelas bisa menebak dengan mudah, sehingga ketika kartunya jelek, Kamsing pun memilih untuk mundur pada babak pertama tersebut. Babak kedua, permainan pun semakin sengit, di mana Kocun yang percaya diri pun menaikkan taruhan hingga $5 juta atau sekitar 71 miliar dan enggak tuh. Dan lagi-lagi Kocun kalah dalam babak kedua ini karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal,
Kamsing yang dengan kacamatanya jelas memiliki peluang kemenangan sebesar 100% bahkan melawan seorang dewa judi sekalipun. Babak terakhir tepat saat sedang pembagian kartu, Ko Chun pun langsung menutup kartunya ketika Simbah Kamsing sedang menyalakan cerutu. Sehingga satu kartu tersebut jelas tak bisa dilihat oleh Kamsing yang membuat Ko Chun memiliki sedikit peluang untuk bisa menang. Karena modal dari si pria Jepang sudah habis, Ko Chun pun nekat menaruh sertifikat rumah dan aset barang berharganya yang nilainya lebih dari 700 miliar rupiah milik pribadinya. Sehingga Kamsing yang merasa percaya diri pun ikut dengan taruhan tersebut. Sehingga sekarang adalah babak penentuan untuk melihat siapakah orang yang akan mewek pada akhir pertandingan. Dan alangkah terkejutnya semua orang melihat kartu terakhir milik Ko Chun adalah as, yang berarti dia memiliki kartu sempurna yakni 4 kartu as. Ko Chun berhasil memenangkan babak terakhir ini yang membuat semua harta Simbah Kamsing ludes sampai tak tersisa. Tak hanya itu, Ko Chun akhirnya membuka sebuah fakta bahwasannya kacamata khusus milik Simbah Kamsing ternyata dibuat sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga kacamata tersebut termasuk barang lama, di mana Ko Chun sendiri memakai alat yang sama buatan Jerman yang dibuat dalam bentuk soft lens seharga lebih mahal dari milik si Kamsing. Saat itulah Ko Chun berbisik kepada Sipur dengan mengatakan, "Dasar pengkhianat kamu," lalu memberikan sebuah pistol mainan sehingga ketika Sipur dikira akan membunuh Kamsing, Kamsing pun dengan cepat mengeluarkan pistol dan menembak Sipur hingga dia tewas saat itu juga. Di saat itu pula lah muncul si Dragon yang langsung menodongkan pistol kepada mereka semua, di mana Ko Chun yang cerdas pun telah merencanakan semua ini untuk membalas dendam si pria Jepang kepada Kamsing, sekaligus membalaskan dendam pribadinya atas kematian Markonah yang ternyata sudah diketahui sejak awal berdasarkan kaset rekaman yang tidak semuanya terbakar pada malam itu. Setelah semuanya berakhir, si pria Jepang pun berterima kasih kepada Ko Chun yang telah membuat si Kamsing miskin dan akan dipenjara. Di mana saat Ko Chun akan diberi sebagian uang dari hasil kemenangan tersebut, Ko Chun pun menolaknya dan hanya ingin diberikan satu coklat favoritnya. Dan juga ingin agar Dragon menjadi bodyguard sekaligus orang kepercayaannya yang baru. Saat itu jugalah Michael memanggil Ko Chun, namun dengan kembalinya ingatan dia dan kehidupannya sebagai seorang god of gambler, mustahil bagi dia untuk bisa mengingat Michael yang bukan siapa-siapa. Sehingga ya sudahlah, Michael pun kembali ke kehidupannya seperti biasa, yakni sebagai seorang pengangguran yang suka main judi, yang untuk rokok 1 batang saja dia tidak punya, apalagi untuk modal bermain judi. Dan tiba-tiba muncullah Ko Chun bersama nenek Michael yang sudah dibelikan kalung emas 50 gram, di mana Ko Chun selama ini berpura-pura tidak mengingatnya sampai rencana balas dendamnya selesai. Dan mulai sekarang Michael akan dijadikan murid sekaligus partner yang memiliki potensi untuk bisa melanjutkan gelarnya sebagai dewa judi selanjutnya. Tamat ending yang ceki. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, meskipun sangat terampil dalam judi, seringkali menghadapi dilema moral. Ini mengingatkan kita bahwa keahlian atau kecerdasan tidak selalu sejalan dengan kebaikan atau etika yang benar. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Gundes pamit undur diri. Bye.